bukan nggak mau menerima masa lalunya loh. Tapi terlebih Jadi tapi terlebih ini apa namanya itu Selesai. kan butuh prosesnya waktu untuk menyelesaikan itu. Tapi di kondisi itu dia nggak bisa sebenarnya melakukan proses perceraian itu karena misalnya ada suatu keadaan perusahaan yang akan dia perusahaan tempat kerja yang akan dia masukin ternyata nggak boleh melakukan perceraian 2 tahun selama 2 tahun dia melakukan ikatan dinas itu ya maksudnya. Nah padahal dia pengen kali dekatin si wanita ini, nggak mau melakukan sesuatu yang kayak ngambang-ngambang. Padahal dia itu pengennya nggak ngambang, tapi karena keadaan jadi ngambang. Paham nggak konteksnya? Nggak bisa dilakukan perceraian itu karena urusan pekerjaan. kayaknya memang harus tuntas dulu deh Bang. Baru ini apa namanya, aku nggak tahu kayaknya. Ya kalau aku bilang, aku lebih ini sih, lebih kita bicaranya lebih kayak, karena banyak orang yang terjebak kayak gitu sih Bang Tom. Maksudnya gini, terlalu terburu-buru juga nggak baik sih menurut aku ya. Mungkin ada beberapa proses yang memang harus dilalui setelah semuanya finish kayak gitu. Karena untuk misalnya punya hubungan yang lebih serius gitu kan sama misalnya satu perempuan, ya kita juga harus pikirkan si perempuannya gimana, karena pasti dia punya konsep tersendiri terhadap pasangannya yang akan datang kan. Siapa yang datang mendekati dia. Kalau aku di posisi perempuannya ya, aku berharap sih apa ya, harus tuntas dulu dengan apa yang harus dituntaskan sama prianya gitu. Jadi soal dekat ini kan konteksnya nggak bisa kita apakan ya, maksudnya dekat seperti apa itu nggak bisa kita gambarkan. Dekat maksudnya itu banyak dekatnya. Misalnya kalau misalnya abang suka sama cewek, misalnya aku suka sama cowok, tapi ada masa lalu yang belum tuntas, dekatku sama dia itu kan nggak bisa kita bikin gambaran seperti apa. Jadi lebih baik aku menyelesaikan apa yang harus diselesaikan dulu. Jadi ketika mau memang membuat suatu hubungan yang baru, lebih lepas sih menurutku. Maksudnya nggak ada beban. Pastilah. Lebih apa namanya ya? Ya lebih jernih aja. Iya. Itulah aku menceritakan Naiknya Bang Tom. iya. Iya, iya. Iya, aku menceritakan diriku sendiri sebenarnya. Berarti Bang Tom, saran kami adalah Bang Tom itu harus lebih sabar dulu soal relationship. Nanti dulu. Iya. Tenanglah. Aku cuma mau melihat dari sisi seorang wanitanya ya. Kayak gitu. Karena kan nggak mungkin ngomong kayak gini sama adik-adik yang Istanbul 2019 sampai 2021 itu kan. Ya apanya Bang ini? Pacaran aja kami belum tuntas. Iya benar. Udah beda. Apanya? Apanya Maria? Kalau di usia kita sekarang sama di usia anak kuliah ada beda dong konsep pacarannya. Ya kalau kuliah pasti have fun, kalau sekarang ya pasti serius gitu. Oh, kalau masih muda have fun. Kalau di masa-masa Pasti pada umumnya. iya, di masa-masa kayak kita ini yang udah tua have fun juga. Funnya ini bahasa Inggrisnya ini Ya, dana, bukan funnya senang. Ya benar. Ya makanya aku bilang kalau ya di usia-usia ya seperti aku bilang ya pastinya lebih realistis. Ya, makanya pada saat ini pun aku nggak punya hubungan ya aku realistis. Ya aku belum siap pada diriku gitu. Aku belum tuntas pada diriku sendiri untuk apa aku membeli sebuah hubungan. Iya. Apa aku janjikan sesuatu yang mungkin nanti nggak bisa aku gapai gitu. Iya. Kan ngomong kosong. Iya. Si Fitri pun cari pria yang iya, si Fitri pun mencari pria yang realistis sepertimu kayaknya, Maria. Astaga. Kok astaga sih? Iya, si Fitri. Ha. Iya kayak. Iya.
Apanya yang iya? Kayak jaringannya Iya, yang hilang. kayak Bang Mario, tapi ya belum tentu nanti Bang Romario ya kan. Iyalah. Pastinya kayak abang itu. Aku cuman Karena kan sifat yang kayak Bang Mario kan banyak. iya, aku kan Benar-benar. lebih suka menjadi pemantik. Urusan kebakar urusan nanti. Boleh-boleh Bang Tommy. Kau kebanyakan nonton DJ itu kayaknya, Romario. Boleh-boleh terus, Bah. Bukan dari DJ itu Bang. Kurang-kurangi klub malammu, Romario. Astaga. Nanti dipikir adik-adik ini awak aneh-aneh Bang. Mana ada Bang. Aduh. Nggak mau ngomong lagi, kawan. Kayaknya gigit jari, kayaknya sedih kali kayaknya dengar si Romario ini kok kayaknya. Kalau aku Bang Top penasaran ya aku sama gaya berpacarannya si Irwan ini gitu, karena dia kan LDR. Maksudnya kira-kira tantangannya, artinya apa sih tantangannya dalam hubungan itu gitu, penasaran. Kok bisa awet gitu ya kan? Dia kok bisa awet gitu loh. Jadi kayak aku misalnya yang masih baru gitu kan, masih mau setahun, butuh apa ya? Butuh apa dibilang? Kayak Tips-tips awak lah. yang belum. Iya. Kalau Lah jadi pelajaran. Ya, kalau si Irwan kan kalian si Irwan kan ini belum tentu nggak ketemu. LDR pun bisa dia ketemu kapan aja kan, Man. Itu pun baru dia lakukan. Makanya itu Bang, kita penasaran Ya, apa mungkin ya gitu. orang luar mungkin kan lihatnya kok awet apa-apanya gitu. Gak ada sebenarnya. Tetapnya ada masalahnya. Dan masalahnya itu kadang-kadang nyesek, kadang-kadang itu, dan minggu-minggu ini terasa juga gitu. Nah, hanya saja kan kalau jarak jauh ini kan modal percaya aja. Memang apa ya, terkesan klise kan dan gak realistis. Tapi karena memang aku mengenal pasanganku dan sebaliknya pun seperti itu, ya kalaupun jaraknya jauh dan dibangun dengan komunikasi ya berjalan dengan baik, dan adalah satu-satu waktu kesepakatan yang dibangun, misalnya kapan bertemu secara daring dan tidak daring. Nah, itu kan kesepakatan kita, dan di situ komunikasi diuji, konsistensi diuji. Nah, memang tantangannya banyak. Tantangannya kalau dari sisi aku misalnya, ketika melihat dia itu bersama orang lain yang adalah sebenarnya itu partner kayak yang tadi. Sementara partner ini ternyata memiliki rasa kepada dia gitu. Dan dianya kan namanya partner ya susah untuk susah untuk membatasi diri. Sebenarnya aku berharap supaya dia membatasi dirinya ketika ada orang yang suka sama dia. Cuman kan itu privilege dia kan, dan nggak mungkin juga kita bilang kau nggak boleh, kau nggak boleh, kau nggak boleh. Itu salah juga seperti itu. Hanya kita bilang ya kau seperti itu ya tentu adalah rasa cemburu dari sini. Kau pikirkanlah baik-baik. Paling kalimat itu yang kita bilang sama dia. So selanjutnya dia yang bersikap. Ternyata setelah beberapa tahun berjalan, mulai dari kuliah sampai sekarang ya masih berjalan gitu. Intinya sih di komunikasi dan apa latahnya namanya itu Mei, komunikasi dan Ya kepercayaan, rasa kepercayaan tadi. intinya kau kenali lah pasangan. Iya, Kenali pasangan. Kalau kau nggak Tapi kan gini, Wang, kau bilang kau cemburu. Berarti kan kau tidak percaya diri. Nah, di bagian mana kau yang nggak percaya diri gitu? ya Tadi kau bilang kau cemburu dengan partner, ya kan? Berarti kau jelas dulu. nggak bagus jaringan Fitri. Aduh, si Fitri. Dari kolom chat. Sepertinya si Fitri sedang mengetik. kau nggak percaya diri gitu. Nah, bagian mana itu yang kau nggak percaya diri tuh? Akunya yang nggak percaya diri. Halo, kedengar nggak? Maksudnya si Fitri, kalau muncul rasa kecemburuan kan artinya kau tidak sedang percaya diri. Nah, di mananya kau nggak percaya diri gitu loh. Nah, kalau ada dua ini alami di konteks waktu kuliah dan di konteks waktu kerja. Di konteks waktu kuliah
pernah nggak aku mengalami rasa-rasa cemburu? Pernah. Ketika yang mendekatkan diri kepada dia itu di lingkungan kampusnya itu adalah ya sesama sefrekuensi kan, anak teknik, komputer dan sebagainya kan. Ya kita merasa insecure, ya apa ini, ya hanya sekedar jurusan ini, circle hanya pertemanan ini, bicara hanya teori, prakteknya itu hanya sekedar yang kita tahu berorganisasi gitu kan. Itu di situ letak ketidakpercayaan. Kalau pada masa sekarang ya circle perkawanan partner dia itu kan rekan kerja dia kan di tingkatan apa kan, di tingkatan kerja teknik kan, coding apa segala macam. Ya kalau ada nih, aku bukakan nama kalian, ada nih yang dekat yang suka dan itu tinggal di satu lokasi kerja hampir tiap hari, apalagi orang itu kan sekarang WFH dan mereka itu misalnya tinggal di mesnya besar, semua di situ tinggal. Dan tentunya kan intensitas pertemuan orang yang suka ke dia itu kan sering kan. Nah di situ aku pribadi bilang ya terbakar iya, ya kadang-kadang mau kucetnya itu mungkin berupa jadi terlihat pendek, mau kucet aja itu si telur itu kan, misalnya itu katakan itu namanya si telur. Emosi dia guys. Oke. Santai. Kucet gitu kan langsung tersinggah di kepalaku. Aduh kecil kali ya kalau kucet kawan. Tapi sebenarnya ada hal yang nggak aku suka dari situ gitu. Kalau memang kau udah tahu ada pacarnya, jangan kau. Nah, kira-kira gitu. Ya Cuman berarti kan kau kalau aku beda ya, maksudnya gini, mungkin sama misalnya kayak misalnya aku kan, pasanganku misalnya circle-nya itu kawan, teman kantor gitu kan, dan tiap hari dia jumpa, dan aku tahu cewek ini suka sama dia misalnya, ya aku lebih lebih komunikasi ke pasanganku sih. Artinya nggak salah kalau kau misalnya komplain, kau melakukan itu nggak? Kau komplain nggak? Aku kurang suka dengan kalau begini gitu. Ya tolonglah misalnya begini. Kau pernah nggak melakukan itu? Karena menurutku itu penting. Jangan sampai misalnya Iya, betul. muncul problem baru kan. Artinya gini, kau kan nggak pernah ngomong apa-apa misalnya gitu. Dia punya pembenaran. Tahu nggak aku ya? Mungkin orang bilang apa istilahnya itu Bang Tom? Apa? Protektif ya kalau di hubungannya. Apa namanya itu Bang? Iya, Posesif. Ya posesif. Misal nih aku ya sama pasanganku, aku kenal dia tuh sosok cowok yang ramah. Dan cewek-cewek biasanya suka sama cowok-cowok yang ramah. Atau serius lah aku bilang. Humoris juga kan? Ya humoris, dan dia humoris. Maksudnya gini, aku selalu kasih wanti-wanti aja gitu. Nanti tolong nanti ya kalau misalnya di circle kayak gini, jangan terlalu seperti itu kayak gitu. Kita kan nggak tahu kalau misalnya dia salah tangkap samamu. Ya komunikasinya lebih ke arah situ. Jadi nggak apa sih kalau kita komplain. Bahkan untuk aku misalnya, kamu tuh nggak boleh ya bonceng-bonceng dia misalnya gitu. Mungkin itu posesif kan, tapi kita bawanya enjoy, happy, ketawa gitu. Bukan marah-marah, nggak boleh begini, nggak boleh. Tapi lebih lebih ringan-ringan aja gitu. Ngomongnya bercanda-bercanda, tapi sebenarnya itu ada makna tertentu. Iyalah. Tapi kau larang priamu untuk membonceng wanita lain, walaupun itu keadaan terdesak. Enggak lah Bang, artinya tadi bukan berarti aku misalnya larang kau nggak boleh boncengan sama perempuan lain, enggak. Maksudnya ada misalnya dia kan cowok nih mau cerita, dia tuh ciri khas cowok, dia sangat suka menceritakan kalau ada perempuan yang suka sama dia. Kayaknya itu satu kebanggaan tersendiri. Aku nggak tahu ya kalian bertiga masuk kategori cowok yang seperti itu, aku nggak tahu. Tapi biasanya dia akan bangga gitu. Tahu nggak sih, dia tuh kayak suka lo sama aku, misalnya kayak gitu. Ya Gue itu banget. tadi. Nah itu dia Bang Tom. Jadi aku lebih ke arah situ, bukan melarang sama siapapun, enggak. Tapi bukan banyak sih. Rata-rata teman-temanku yang kerja dan istrinya kerja, banyak ketakutan mereka si wanitanya selingkuh sama teman sekantornya kayak gitu. Sampai ada yang nanya, ada nggak aplikasi yang bisa Ya Tuhan. ngerimut HP pasanganku, sampai kayak gitu. Banyak kejadian, dan banyak memang kejadian, bukan ini masih rata-rata banyaknya ya, terjadinya selingkuh ya karena
teman-teman kantor banyak kayak gitu kejadian. Mau dia pacaran atau enggak berumah tangga banyak yang terjadi kayak gitu. Aku makanya Dan apa? Dan Wajar apa? sih, karena mungkin kan hampir hampir tiap hari sama kan, beban kerja yang sama, dan tentunya ketika cerita mungkin ya kan, klik barang itu, nyambung, lebih nyambung. Klik barang itu, barang apanya? Maksud, komunikasinya, komunikasinya. Eh, Aku pribadi kan Bang ya, kalau aku pribadi, entah itu bagaimana. Kalau di kantor pun misalnya, ya aku batasi loh misalnya diriku itu. hmm, Heeh. Memang kembali ke kita sebenarnya. Aku iya. makanya. Aku tahu misalnya ada kan kita kan ada guru-guru muda misalnya kan, aku tahu mungkin oh ini punya apa ini gitu. Bukan dalam rangka membenarkan apa yang dibilang si Mei bahwa Iya. laki-laki itu kalau ada yang suka menceritakan tidak, tapi maksudnya kita kan punya punya Biasa tahu, analisis, ya. kan, analisis sama orang kayak mana orang membumbui pertemuan kita di kantor itu. Kadang-kadang orang yang membumbui kurang ajar juga memang. Tapi kalau kayak aku pribadi, ya apa ya, Tapi kok emosi kok? batas enggak ini cerita benar Bang, Oh iya. tapi itu aku rasakan nanti aku tariknya diriku mending aku udahlah nggak ada itu gitu ya, walaupun memang kayak yang dibilang si Mei, tipikal kita yang dianggap mungkin dia mendengar cerita jadi dijadikan sebagai alat kesukaan mereka. Benar. Iya sih. Terus kan Bang Top, Ah, ah. kalau aku nih, tadi aku menanggapi statement Abang lah gitu kan. Aku tuh nggak tahu nih teman-teman yang udah pernah berpasangan lah gitu, udah pernah pacaran kayak si Fitri atau Bang Romario, si Irwan gitu kan, atau bahkan Abang gitu, bahkan yang udah pernah berumah tangga gitu kan. Hmm. Eh aku aku pribadi ya gitu. Aku pribadi misalnya gini, aku sekarang ini kan punya hubungan sama sama satu pria gitu. Kita kan berusaha ya mengenal dia bahkan dari sifat dia, misalnya apa yang dia nggak suka, apa yang dia suka, bahkan sampai ke latar belakangnya, Hmm. misalnya keluarganya bagaimana, terus kemudian kerjaannya seperti apa, aktivitasnya seperti apa gitu kan. Dan pasti kalau kita punya pacaran ini kan udah bicara kasih ya, kasih sayang, cinta, Hmm. semuanya ada gitu. Kalau aku bilang ya, kayak misalnya menghindari soal selingkuh tadi, misalnya ada teman sekantor gitu ya, Hmm. bisa aja misalnya dia suka atau misalnya dia disukai, terus Hmm. muncullah problem atau selingkuh dan apapun itu. Kayaknya kalau kita sebagai di pihak yang niatnya tulus, terus kemudian kita berusaha untuk menjaga hubungan itu dengan baik, aku rasa sih akan ada jawaban-jawaban yang di luar kekuatan kita sih menurutku ya. Jadi kayaknya bukan mungkin ini lebih ke kau bahasanmu nggak realistis sekali mungkin gitu ya. Tapi aku Iya. meyakini sesuatu hal yang nggak baik itu akan ketahuan gitu. Dan aku pasti bisa rasain gitu. Aku meyakini itu kalau misalnya dia aneh-aneh, kita tuh pasti punya feeling gitu. Karena kita pun hubungan ini kan feeling ya. Pasti ada perasaan, ada misalnya keterikatannya udah beda dengan kita berteman biasa. Aku sih berpikirnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya pasangan kita sedang tidak dalam keadaan baik, harusnya kita sih tahu. Kayak gitu sih kalau aku Bang Top. Kalau di pacaran, konteksnya sudah pacaran dan apalagi itu udah serius gitu. Dan memang kalau berhubungan itu ya, kayak aku pribadi, aku banyak orang mungkin yang kayak kaget gitu. Atau bahkan teman-temanku sendiri yang, hah kau pacaran sama profesi ini, masa sih kayak gitu? Banyak gitu. Bahkan yang sahabatku tersendiri pun tuh mereka nggak yakin. Nah ternyata kadangkala pasangan kita itu di luar dugaan kita. Nggak bisa dibuat-buat. Emang gimana ya, memang itu tadi, kayak aku bilang tadi. Kayak komitmen, keseriusan, terus rasa saling percaya itu memang akan kita bangun sama-sama. Nggak bisa muncul dengan sendirinya gitu. Bahkan untuk pasangan kita baik pun, atau kita baik pun sama dia, itu karena emang dibangun. Nggak mungkin lah tiba-tiba dia baik sama kita Bang Tom kalau kita nggak juga melakukan hal yang sama kan. Yang benar aja lah. Ya, cara membangunnya itu kan itu tadi melalui komunikasi, ada kita lah kreasi kita. Ternyata nyambung sama kreasi dia. Kliklah barang itu kan. Dapat chemistry-nya gitu kan. Misal kayak si Irwan nih ya kan Bang, dia ada rasa Barang itu kecemburuan terus misalnya. Irwan. Tapi kurasa kenapa si Irwan menahan diri untuk nggak terlalu protek, mungkin dia mengenal pasangannya, dia meyakini kayak
Aku Dia sebenarnya punya feeling. aku sebenarnya adalah tipe orang yang ya protek sebenarnya. Cuman repet aja gitu. Ini apa begitu, begitu aja. Cuman kalau dia kasih rasionalisasi terhadap apa yang kutanya itu, ya aku sebenarnya ya mengalah. Hanya saja kalau ditanya misalnya, Kau mau mengalah atau percaya, beda loh. Mengalah itu seolah-olah kayaknya itu mengalah, menurutmu nggak benar, tapi ya nggak apa-apa gitu. Itu nggak baik. Ya nggak sih Bang Tom? Iya. ya, cuman kan ku konfirmasi dulu gitu loh. Iya, ketika dia mau konfirmasi, kau percaya nggak dengan apa yang dikonfirmasi dia? Ih, percaya, artinya kan karena kan udah Ya itu. Ya udah berarti itu jawabannya, Wan. Bukan kau mengalah. Jangan Berarti bilang mengalah. berarti gini dibarengi dengan usaha juga kan. Apa yang lagi dikhawatirkan yang udah dimenangkan dari awal kan gitu. Asik. Tapi banyak yang dimenangkan dari awal berakhir dengan nggak baik loh. karena Ya itu kan tadi makanya kita barengi dengan usaha. bumbu-bumbu yang ya ada di lingkungannya itu loh, Mei. Artinya kan iya memang kita menangkan di awal, tapi karena Iya, frekuensi maksudku keseringan aku itu tadi, Justru yang menang di awal banyak aku yang tadi, bubar loh. iya. aku enggak gini Anjing. loh, Wan. Anjing, Aku anjing. Bang Ramario nih bahasanya sekali-sekali tapi bukan. Aku tadi kayak kurang sepakat sih kayak tadi dibilang si Irwan Bang Tom. Soalnya dia bilang ketika dia mengkonfirmasi terus kemudian ada jawaban, ya aku mengalah gitu kan. Nah, konsep mengalah ini tuh bisa ambigu. Artinya menurutmu itu tidak benar, tapi kau mengiyakan karena kau mengalah gitu. Padahal itu nggak benar menurutmu, tapi karena kau mengalah ya udah gitu. Beda kalau misalnya aku mengkonfirmasi sesuatu samamu dan kau percaya, oke, ini Gini, Mei. itu. Ada hal yang something wrong kan kita rasakan nih. Kayaknya Ya enggak kau harus pas. sampaikan. Ya kau harus sampaikan something wrong itu apa. Gitu loh. Kau bilang Jangan komunikasi. mengalah. Tidak Cuma- sesederhana itu, Mei. Ada kondisinya begini loh. Kita bilang kan terakhir jadi muncul apa? Aku ditanya-tanya terus pun aku nggak mau kayak Ya, gitu. kekhawatiran itu bisa memicu konflik. Benar, Bang. Nah, Iya. sama kasusnya kayak kehidupan rumah tangga aku kan. Kayak gini. Aku Agak kurang nggak pas sama aku tuh Bang. Kekhawatiran menimbulkan konflik itu aku kayak harus banget. Ini kayaknya makin lama kok makin panas gitu ya. Karena itu ada pasangan orang yang yang kau nggak hadapi suka itu dicurigai. masih enak dibanding si Melda. Apa? Karena pasangan yang kau hadapi itu dengan si Irwan kan berbeda. Iya benar, berbeda. Tentu jelas berbeda. Maksudku gini loh, Pit. Aku tadi tuh kayak mengkonfirmasi soal kata mengalah, itu yang pertama, ya kan. Terus yang kedua, kayak tadi Bang Romario bilang, kadangkala apa yang kita khawatirkan itu bisa memicu konflik, kayak gitu kan. Tapi kadangkala kekhawatiran yang kita pendam-pendam itu juga bisa jadi konflik loh. Maksudku gininya, enggak salah rasaku dalam suatu hubungan kita menyampaikan apa yang kita rasakan, kayak gitu. Misalnya gini, sampaikan aja apa yang aku bilangnya, speak up gitu loh. Jangan sampai kita takut kalau aku nanti ngomong kayak gini jadinya dia berpikiran kayak gini gitu kan. Apa aku bilangnya, perlu diperbaiki sih kayak gitu. Kalau aku pribadi ya, aku nggak bisa samakan ke kau ya Wan, ini pandanganku nih. Kalau aku, karena aku kayak gitu sih tipe, kalau sama pasangan, kalau aku misalnya khawatir aku sampaikan gitu. Aku tipe orang yang selalu berusaha untuk menyampaikan apa yang kurasakan gitu sih. Kau kayaknya kenal aku lah orangnya kayak mana kan. Aku nggak bisa yang kayak nggak bisa nih kalau aku mau ngomong harus aku omongin kayak gitu maksudnya. si Fitri. Fitri jomblo diam aja kan. Kayak mana? Aduh, Mau bicara apa? boleh Fitri. Tapi yang inilah soal yang rumah tanggaku. Aku dari awal dia udah tahu aku kayak mana. Karena dia udah mengenal diriku dari si sepupu kandungnya kan, sepupu kandungnya kalian udah tahu lah kan siapa kan. Nah, dia udah tahu aku suka dulu gonta-ganti pacar selama kuliah, dan aku udah ngeluarin statement sebelum nikah. Ya kalau di dulu aku di masa muda aku berbeda aku dengan kenapa aku harus memilih kau sebagai teman hidupku kan. Nah, dia dalam perjalanannya ternyata aku awal-awalnya ya ini orang yang tipikal baik-baik aja, cuek aja, kayaknya
nggak ada masalahnya sama kami dua. Maksudku, aku pun nggak ada mikir apa-apa, percaya aja terus, percaya. Tapi ada suatu keadaan, itulah yang di tahun lalu setelah aku yang memposting di grup WhatsApp yang ya minta tolong kalau ada informasi soal mantan istriku yang dia yang pergi dari rumah itu kan. Setelah kejadian itu dia pulang ke rumah, berubah au- suasananya itu, auranya. Itu terjadi setelah beberapa minggu setelah dia pulang lah, 2 minggu atau 3 minggu. Kayaknya ada yang nggak beres ini. Kayak punya firasat sendiri, kayak ada nggak beres ini. Nah disitulah aku sekali-sekali ngecek WhatsAppnya dan ketemu ya chat yang ya bagiku itu nggak pantas untuk berumah tangga lah, yang udah punya pasangan. Tapi aku masih inilah, masih apa namanya itu, masih walaupun nggak percaya masih tenang aja, masih tenang. Habis itu beberapa bulan kemudian aku ketemu lagi, dia nelpon pria lain video call. Nah itu apa ya, kayak si Irwan bilang ya, kadang kita udah jaga baik-baik, kadang firasat itu muncul sendiri, kayaknya ada yang nggak beres nih, mendadak tak kayak gitu. Karena walaupun biasa aja perjalanan hubungan itu, tapi nggak tahu ya, firasat, nggak tahu kalau wanita kayak mana ya. Kalau kami pria kan ada nanti sepersekian apa namanya itu waktu, kok ada yang nggak beres ini, padahal nggak ada yang terjadi apa-apa sama kita, nggak ada, biasa ajanya, tapi ada aja kayak gitu. Benar kan Wan, kayak gitu kadang-kadang kan. Nah kita udah speak up soal, kalau aku pribadi udah speak up soal aku nggak suka perselingkuhan, ku bilang nggak suka, anti siapapun nanti soal perselingkuhan, ku bilang jangan coba-coba ya maaf, kita harus cerai, ku bilang kalau itu terjadi. Karena seseorang yang mendua hati nggak akan bagus ke depannya. Mau dia bertobat kayak manapun, aku nggak bisa percaya dengan orang itu. Karena hubungan itu harus komunikasi dan kepercayaan. Kalau itu hilang salah satu, wah susah itu. Karena kita akan capek sendiri loh menjalani itu. Aku aja capek kali kurasa. Membatin. Itulah kami yang bertengkar besar terakhir di bulan Maret. Keluar semua kata-kata dariku, tapi bukan cakap-cakap kotor, tapi lebih kasar aku ngomong. Keluar semua karena masalah kecilnya itu cuman, tapi karena udah membatin kali, nggak tahan aku sebenarnya kan. Dalam hati, anjing lah kawan ini. Langsung semua aku keluari. Situlah. Setelah dari situ nggak pernah kami ketemu lagi sama sekali. Dan dia akui kesalahannya itu. Bagiku pengakuan itu sampai lebih menyakitkan lagi sama aku, karena aku cuman berpikir nggak mungkin kawan ini kayak gini, nggak mungkin. Terakhir dia sampaikan, waduh ya kondisinya aku hampir pernah bunuh diri aku di Cikarang itu. Kalau enggak cepat kali si Fitri jumpain aku udah jadi bangkai di sana, karena dekat rumah kami. Ya makanya itu tadi kan Bang Tom. Makanya tadi kenapa aku bilang aku mungkin karakternya beda ya. Mungkin kayak si Fitri mungkin kenal aku, kita lama sama gitu kan. Dia mungkin tahu aku tipe orang yang memang, kalau aku tipe orang yang memang orang bilang apa ya, bukan ceplas-ceplos, apa bilangnya, orang yang nggak bisa kalau misalnya aku mau komplain sesuatu, aku pasti bakalan komplain gitu. Jadi kalau misalnya aku ngerasain ada sesuatu yang salah, biasanya aku ya aku bilang aja. Terus kalau misalnya aku nggak suka, ya aku bilang aja gitu. Kalau misalnya dia menganggap itu, misalnya dia nggak suka, dia pasti akan sampaikan. Kalau misalnya menurutnya nih cewek lebay kali ya, berarti dia punya keputusan kan. Iya. Dia mau lanjutkan silahkan, mau dia selesaikan juga silahkan gitu loh. Tapi aku berusaha untuk tetap pada jati diriku aja. Maksudnya aku nggak mau lah, misal kayak aku punya kekhawatiran, tapi aku tahan kekhawatiranku demi menjaga supaya tidak ada masalah. Oh nggak bisa aku Bang Tom, aku tuh tipe, maksudnya gini, aku bukan seorang yang menghindari masalah kalau aku.
ya aku lakukan. Kalau itu masalah ya diselesaikan, kalau nggak bisa diselesaikan ya cari pokoknya itu pasti bisa diselesaikan. Solusinya misalnya sampai pada akhirnya memang berpisah, ya itu penyelesaian terbaiknya. Sesimpel itu sih kalau aku. Karena aku nggak bisa misalnya aku tuh nggak suka misalnya ya, tapi aku mikir berusaha nggak apa-apa Mei, itu nggak apa-apa, itu hanya teman ini, itu hanya seperti ini, kau jangan mikir. Nah, berusaha untuk positive thinking terus di diri kita, tapi kita khawatir gitu kan. Sama halnya kita misalnya sama hubungan kita sama Tuhan gitu ya. Kalau kita punya kekhawatiran, kita doakan Bang, kita sampaikan semua kekhawatiran kita. Soal Tuhan menjawabnya hari ini, esok atau kapan, kita lah yang merasakan ya. Sama, kita punya hubungan karena tadi hubungan itu dua, kayak Abang bilang, komunikasi dan rasa kepercayaan. Mm-mm. Nah, ketika kita mampu mengungkapkan rasa khawatir kita, disitulah kita percaya dia, kalau memang betul apa yang kita sampaikan dia respon baik, syukur. Kalau misalnya dia merespon yang tidak baik, ya berarti ada sesuatu hal yang salah lagi gitu, mungkin di diri kita atau dirinya. Mm-mm. Itu aja sih. Kalau di versi aku ya, nggak tahu lah teman-teman. Atau si Fitri misalnya. Iya. Wih, kameraku error ya Bang Tom. Kayaknya memang error. Karena abang diam aja. Karena dari dulu kau memang udah error kayaknya, Romario. Astaga. Mati Bang. Bukannya si Fitri tadi udah turun dari mobil? Makanya lama kali kok sampai Fit. Tadi ada berhenti bentar. Banyak mobil Fitri. Ke turun Cibubur. terus. Kubur. Oh, ke Cibubur kok dari Jakarta Barat. Enggak, aku di Cilengsi. Kayak jauh kali dekatnya itu. Dari Citra Indah. Oh. Kalau dari aku sih memang Bang, ya selain yang pertama kita mengenali pasangan kita, baru yang kedua ya usahakanlah juga pasanganmu itu mengenali kau melalui kawan-kawan kita. Habis itu kita harus tetap bangun komunikasi dan upayakanlah tetap saling percaya. Kira-kira gitu sih. Kalau menurutmu Romario gimana? Yo. Romario. Kameranya belum on. Oh. Aku aja pusing nengok handphoneku Bang. Oh, kau keluarin aja statementmu, gak usah kau pikiri kameramu. Udah dulu. Apa Bang? Pertanyaannya apa? Pernyataanmu mengenai hubungan yang bisa kau sharingkan sama ya teman-teman lain melalui podcast ini kan. Gak usah panjang-panjang, sederhana tapi menusuk. Kayak aku tadi. Saya. Mikir panjang. Aku tidak dalam sebuah hubungan itu ya yang penting itu adalah trust dan komitmen ya, karena ya tadi kan banyak bahasan soal LDR kan, karena kalau menurutku pribadi mengenai hubungan LDR itu sebenarnya mau apapun itu gejolak yang timbul di dalamnya itu dasarnya itu cuma dua sebenarnya yang utama, yaitu kepercayaan dan komitmen tadi. Karena mau apapun yang terjadi, struggle di dalamnya, kalau memang pada dasarnya masing-masing individu yang saling berpasangan ini tidak memiliki trust satu sama lain dan komitmen, ya pasti akan goncang gitu. Oh, gitu doang. Tapi yang singkat Bang. Oh iya, itu doang. Iya, nggak apa-apa. Ya, itu aja. Oke. Kalau menurutmu Iban yang manis? Halo, cek. Hadir. Apa lah menurut dia? Kayaknya kalau ditanya mengenai itu jawabannya sama-sama aja ya. Ya, samanya yang mana? Bicara komitmen. Cuman sebatas itu kalau untukmu ya. Memang sebatas itu kan, mau Iya. ya kalau kita udah mencitrakan diri kita dengan baik, ya berusahalah untuk tetap baik kan, berarti komitmen. Iya. Ini santai lah, Ban. Tenanglah, diterimanya jawabannya itu. Nah, tahu kan kenapa orang Fitri ya gitu Bang. Santai ya.
finally si Mei lah. Kalau aku Bang, Hmm. kalau aku ini dari apa ya, menurut pandanganku dan hubungan yang aku jalani sejauh ini, yang pertama itu sebenarnya kasih sih, karena kalau kita berhubungan sama satu orang gitu kan, kalau kita coba bangun kasih, bertumbuh kasihnya, bukan kasih ini luas ya, soal soal agama dan lain-lain itu iman itu urusan lain, tapi kasih ini kan namanya udah kasih gitu. Terus juga yang pasti komitmen, komunikasi itu di dalamnya, tapi harus dilandasi sama kasih gitu supaya ya jelas nih benar-benar berjalan sesuai dengan aku. Sumpah ya Irwan, kau tau nggak sih Irwan, aku sebenarnya pengen cakap kotor tapi enggak kali kayaknya. Boleh kok, Ya nggak sih Bang Tom, aduh. boleh banget kok di tempatku. Enggak, karena aku berusaha untuk apa ya, berusaha untuk ada di kategori yang aku bilang tadi soal kasih tadi gitu. Karena menurutku itu penting. Dan yang pasti kadang-kala kita mikirnya itu kayak alah gitu, karena tapi kau sok spiritualitas sekali kayak gitu. Enggak, rasaku itu penting kayak saya berlandaskan kasih, terus kita coba bertumbuh sama-sama banyak hal ya, dalam banyak hal lah. Saling mengenal itulah termasuk kayak di Bang Sirwan tadi, itulah bertumbuh sama-sama, kita saling mengenal. Tapi yang pasti emang harus komitmen dan konsistennya juga jelas kayak gitu. Dan satu hal sih Bang, aku tuh paling nggak suka yang namanya ada kebohongan-kebohongan itulah. Itu menurutku kunci di satu hubungan. Kebohongan-kebohongan jangan, karena menurutku ketika kita buat satu kebohongan akan muncul kebohongan yang lain kayak gitu. Jadi tolonglah kebohongan-kebohongan itu dihindari. Aku suka. Itu Bang. Iya, setuju aku yang itu, setuju banget. Aduh. Apa Wan? Kau pasti ya ampun Irwan, nanti di luar sini lah aku maki-maki kau ya. Apanya maksudnya si Fitri? Baru 3-4 apanya Fit? Iya, jangan bohong. Kalau udah bohong sekali Ya. kan, kalau udah sekali kan berarti 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Pakailah X itu 1, 2, bingung kami. Maksudnya ini. Terus Bang Romario bikin ini lagi. Bikin apa? Sebenarnya kan Bang Tom, kurasa kalau Bang Romario pada waktu itu kayak dibilang dia momennya tepat. Kayaknya karena aku jujur aja aku bilang aku punya ketertarikan sendiri sama Bang Romario. Season 2 Bang. Season 2 cocok. Season 2. Karena dia laki-laki yang baik loh Bang, serius. Dia tuh menurutku salah satu pria yang baik di Komisariat PIS. Aku suka ini nanti. Aset abang ini aset. Nanti di podcast yang selanjutnya aku maunya si Romario sama si Mei lah. Benar. Menuntaskan isi hatinya di podcastku. Aku suka kali dengan mereka dua ini. Benar. Enggak, karena gini Bang Tom, karena aku kan gini loh, setiap manusia itu punya persepsi masing-masing toh gitu, dan aku punya penilaian kayak gitu. Si Irwan pun aku punya penilaian tersendiri sama si Irwan, Fitri juga, dan Fitri pun pasti punya kayak gitu kan. Dan aku bilang Bang Romario kategori laki-laki yang baik sih. Ya itulah, nanti ini berlanjut kan, jadi kayak gini kan, masa lalu, judulnya masa lalu Romario, jadi pembicaraan Romario sama si Mei. Nah nanti untuk masa lalu loh Bang Tom, ini tuh soal iya. Gak usah diperpanjang Bang Tom. Iya. Apanya Romei? Fitri Anita Sitorus. Nah, planningnya ada lagi sesi itu part 1-nya Mei sama Romario, part 2-nya part 1-nya Romario, part 2-nya Romario nanti sama si Fitri kita ini ajak ngobrol kan. Sama-sama pendiam, terakhir aku aja yang ngoceh-ngoceh nggak jelas nanti. Kalau aku Bang satunya Bang, khusus sama aku seputaran apalah. Ketua cabang. Oke. Ya. Akan kita asik Irwan. Itu nanti rencanaku kalau kamu yang soal kau mau jadi naik ketua komisariat, ketua cabang itu, aku planningku semua penanggung jawab di 5 periode ke belakang yang akan ada kok sama semua kontaknya Bang. Iya tenang, aku pun ada. Nah, berarti bantu lo hubungi Bang. Bisa. Itu
kau bisanya kapan? Minggu depan mau? Berarti kan di situ ada juga si Fitri kan? Maaf ya Romario, kami dua dulu ya. Silahkan bang, silahkan bang. Nah itulah rencananya aku kayak gitu. Nah aku makasih kali buat kalian berempat ya, udah menyediakan waktu kalian yang super sibuk dengan pembicaraan yang tak seberapa ini. Ya Oke Bang, sama-sama. mudah-mudahan kedepannya hubungan kalian ke ke pasangan kalian ini ya langgeng lah, kalau bisa ya, Amin. sampai pernikahan. Ya mudah-mudahan lah Romario sama Fitri ada juga undangannya buat kita kan. Sharing is caring. Ya, kan Untuk Abang juga sukses lah ya untuk podcastnya. Semoga viewersnya makin banyak, subscribernya juga. iya, aku doain juga CPNS ku. Oh iya Bang, pasti. Itu akan yang mengubah segalanya kalau lulus. Kalau Ya, nggak lulus pun Bang, bisa semoga jadi ke itu Jakarta mengubah lah kita ya kan segalanya. bang. Ya kan bang Tom? Iya, kalau inilah apa, ada berapa orang FIS nyoba kementerian. Mudah-mudahan lulus kami semua. Kalau bisa kan ya inilah yo, jangan lupa ke Cibubur tempat si Fitri. Aku tahu kok tempatnya di mana. Tapi Aman kalian itu, nggak Bang. Kita sharing hakirin ya semua, sama Bang. kami soal formasi yang kalian tuju, dasar ya. Nggak perlu CPNS pun ke Jakarta kita bang, gampang itu. Iya, Indonesia iya. kok. Aku belum CPNS sudah di Iya. Makasih Wan. Oke lah, makasih ya semuanya ya. Oke Bang. Oke yuk, shalom. Halo. Shalom. Shalom. Kalau udah gelap ya kan.